Pernah kebayang gak ada ondel-ondel gagah banget, ditemenin burung hoopoe berjambul oranye, malah jadi penjaga buah unik yang bisa bercahaya di tengah runtuhan istana kuno? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat bikin cerita-cerita konyol penuh hikmah kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua dapat syafaat beliau. Yuk sama-sama kita tingkatkan takwa, karena hidup ini makin barokah kalau kita selalu dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi jangan lupa, takwa itu kuncinya hidup tenang. Teman-teman, tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal. Tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, ada hadiah doa spesial buat kalian semua. Di reruntuhan istana kuno Hampi yang sudah ditelan waktu, berdirilah sebuah halaman besar yang dulunya mungkin jadi tempat raja dan para pejabat kerajaan berjalan dengan gagah. Sekarang, tempat itu hanya tinggal bayangan masa lalu. Tiang-tiang batu yang dulu kokoh menjulang kini miring dan berlumut tebal. Dari celah-celah batu, akar-akar pohon liar merambat seolah sedang mengeklaim kembali tanah yang dulu pernah dikuasai manusia. Kabut tipis menyelimuti setiap sudut, membuat suasana terasa misterius, kadang bikin merinding, kadang malah bikin pengen ketawa sendiri karena bentuk kabutnya suka mirip wajah orang ngantuk. Di tengah semua kehancuran itu, muncullah sosok aneh namun gagah, ondel-ondel bernama Heliodor. Heliodor bukan ondel-ondel biasa. Kalau biasanya ondel-ondel tampil di hajatan, digoyang-goyang sama musik dangdut atau gambang kromong, Heliodor malah nongol di reruntuhan istana kuno, sendirian tapi auranya bikin suasana jadi berbeda. Wajahnya bercahaya emas, bukan karena kena lampu sorot panggung, tapi karena memang topengnya entah kenapa bersinar kayak lampu jalan yang baru dicat. Kadang sinarnya bikin kabut di sekitarnya jadi tembus pandang, kayak ada senter raksasa yang muter-muter. Kalau malam hari, para kelelawar bahkan suka salah arah karena ngira cahaya wajah Heliodor itu bulan purnama versi portable. Tapi Heliodor nggak sendirian. Di pundaknya nongkrong seekor burung kecil tapi tengil, hoopoe. Burung ini punya jambul oranye kayak rambut penyanyi rock tahun 80-an. Dia suka bergaya, berdiri di atas bahu Heliodor sambil ngibasin sayap seolah-olah lagi pamer ke dunia. Padahal, tugas utamanya cukup sederhana. Jadi teman ngobrol sekaligus alarm darurat kalau ada makhluk aneh mendekat. Cuma ya, dasar hoopoe ini sok jadi bodyguard. Tiap kali ada suara angin kencang atau dedaunan jatuh, dia langsung ribut teriak-teriak seakan musuh besar datang. Kebayang nggak? Ada seekor burung kecil dengan jambul kayak sikat WC tapi merasa dirinya sekelas penjaga istana? Itulah hoopoe. Kalau ada kucing liar lewat, dia langsung bentak-bentak pakai suara cempreng. Kalau ada serangga gede, dia langsung teriak kayak komentator bola, awas kanan, awas kiri. Heliodor kadang capek dengar ocehannya, tapi di sisi lain, tanpa hoopoe mungkin dia bakal kesepian. Soalnya, jujur aja, siapa juga yang mau nongkrong di reruntuhan istana penuh kabut tiap hari? Mereka berdua punya misi khusus, menjaga pohon langka bernama Halafrut. Pohon ini nggak ada duanya di dunia. Dari luar sih kayak pohon biasa, batangnya coklat, daunnya hijau, tapi buahnya, nah, ini dia yang bikin unik. Katanya, buah halafrut kalau sudah matang bisa bikin siapa aja yang makan ketawa tanpa sebab. Nggak peduli lagi stres, lagi pusing mikirin hutang, atau baru aja kena tegur bos di kantor, sekali gigit buah ini, dijamin ketawa ngakak sampai perut kram. Konon, buah ini dulunya jadi rahasia kenapa rakyat Hampi zaman dulu bisa hidup damai meski rajanya hobi pajakin rakyat buat bikin candi gede-gede. Heliodor kadang mikir, kenapa dirinya, seorang ondel-ondel, yang ditugasin jaga pohon sepenting itu. Dia bukan prajurit kerajaan, bukan pula penjaga hutan. Dia cuma boneka besar dengan wajah seram tapi hatinya gampang baper. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang bikin pohon halafrut percaya padanya. Katanya sih, dulu ketika halafrut hampir punah karena diburu makhluk kegelapan, cahaya emas dari wajah Heliodor berhasil ngusir kegelapan itu.
Sejak saat itu, pohon ini milih dia sebagai penjaga resmi. Kayak dapat kontrak kerja seumur hidup tapi tanpa gaji dan tanpa hari libur. Sementara itu, Ho Poe merasa dirinya adalah kepala keamanan proyek besar ini. Dia suka bikin aturan sendiri. Misalnya jam terbang patroli harus tepat, cara ngusir hama harus pakai gaya tertentu, bahkan gaya duduk Heliodor pun suka dia atur. Pernah suatu kali Heliodor duduk miring ke kanan, Ho Poe langsung ngomel, "Woi, jangan miring. Nanti citra kita rusak di mata pohon." Heliodor cuma bisa ngelus dada. Yah, meskipun dada ondel-ondel itu dari bambu dan kain. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas menjaga pohon. Kadang ada kabut tebal banget, sampai Heliodor nggak bisa lihat ujung tangannya sendiri. Kadang ada suara-suara aneh, kayak bisikan atau tawa yang datang dari balik reruntuhan. Tapi Heliodor nggak pernah takut. Dia selalu berdiri tegak, tombaknya siap, wajahnya tetap bersinar. Ho Poe juga nggak pernah berhenti ngoceh. Entah itu buat ngasih semangat atau cuma biar suasana nggak terlalu sepi. Dan begitulah, di tengah runtuhan istana kuno Hampi yang penuh lumut, kabut, dan kenangan masa lalu, berdirilah dua sosok kocak tapi tangguh. Heliodor si ondel-ondel bercahaya emas, dan Ho Poe si burung berjambul oranye sok bodyguard. Mereka bukan penjaga biasa. Mereka adalah duo unik yang dipercaya menjaga pohon paling ajaib di dunia. Hala fruit, buah yang bisa bikin siapa aja ketawa tanpa sebab. Suatu hari, cuaca di reruntuhan Hampi agak aneh. Kabut lebih tipis dari biasanya, angin sepeu-sepau bertiup kayak kipas angin 3-in-1, dan langit berwarna oranye keemasan. Heliodor, sang ondel-ondel gagah tapi gampang bengong, duduk di samping pohon hala fruit yang masih muda. Tombaknya disandarin ke batu besar yang penuh lumut, sementara dirinya rebahan setengah malas. Wajah emasnya tetap menyala, tapi sorot matanya kosong, persis orang yang lagi mikirin, besok makan apa ya? Heliodor kalau bengong itu unik. Karena wajahnya terbuat dari topeng besar, ekspresinya memang gak pernah berubah. Tapi kalau diperhatiin, sinar emas di wajahnya suka meredup dan menguat, seolah-olah lagi ngikutin alur pikirannya. Kadang redup banget, mirip lampu jalan yang hampir putus. Kadang terang banget, mirip sorotan lampu stadion pas final bola. Jadi kalau ada orang lewat, bisa salah paham, ini lampu rusak atau ondel-ondel hidup. Ho Poe, burung kecil berjambul oranye yang sok jadi bodyguard. Lagi nggak tahan lihat Heliodor bengong kelamaan. Dia mondar-mandir di cabang terdekat, sambil ngoceh sendiri. Ini orang kerjaannya bengong mulu. Aku kan bukan di sini buat jagain pohon sendirian. Kalau tiba-tiba buahnya lahir, terus gimana? Aku kan cuma burung, bukan bidan. Heliodor masih anteng. Tangannya nyender di tombak, kakinya disilangkan, matanya kosong. Dia tampak seperti patung raksasa yang dipajang di museum, bedanya dia bisa gerak kalau ada serangan. Dan tiba-tiba, pohon hala fruit bersinar. Awalnya samar, cuma berpendar kecil di batangnya. Tapi dalam beberapa detik, sinarnya makin kuat, warnanya ungu keperakan, kayak lampu disko di panggung hajatan kampung yang baru di-upgrade. Daun-daun pohon bergetar sendiri, batangnya memancarkan aura, dan seluruh reruntuhan istana mendadak seperti berubah jadi ruang pesta. Ho Poe langsung panik. Dia terbang zigzag di atas Heliodor, sambil teriak kayak MC hajatan kampung yang baru dapat mic murah di Shopee. "Woi, siap-siap. Siap-siap semuanya. Buahnya keluar, buahnya keluar. Hadirin sekalian, mari kita sambut bersama." Suara Ho Poe itu cempreng banget. Kalau ditutup mata, orang bisa ngira lagi ada orang jualan cilok sambil bawa speaker portable. Tapi entah kenapa, teriakannya bikin suasana makin dramatis. Heliodor akhirnya keluar dari mode bengong. Dia ngucek matanya, padahal matanya cuma lukisan di topeng. Berdiri tegak, lalu nyari sumber cahaya. Dan benar saja, di antara daun-daun, muncul satu bulatan kecil bercahaya. Awalnya bulatan itu kayak lampu bohlam LED. Lama-lama, bentuknya makin jelas. Itu adalah buah hala fruit pertama yang akan lahir di hadapan mereka. Heliodor melongo. Ya ampun, beneran keluar. Kukira cuma hoax. Ho Poe makin ribut, teriak-teriak, ini momen bersejarah. Bro, jangan bengong lagi, ayo kasih semangat. Buah itu tumbuh makin besar. Warnanya ungu bercampur perak,
Permukaannya berkilauan kayak bola disko yang digantung di langit-langit klub malam. Yang bikin tambah aneh, buah itu muncul dengan muka nyengir. Iya, beneran nyengir. Ada mata bulat, ada mulut lebar, lengkap dengan gigi putih. Senyumnya lebar banget, kayak lagi foto untuk iklan pasta gigi. Heliodor nggak kuat. Dia ngakak keras-keras. Suaranya bergema di seluruh reruntuhan istana, bikin kelelawar-kelelawar kaget dan terbang acak-acakan. Hahaha. Ya Allah, buahnya malah nyengir. Ini buah apa badut sih? Saking kencengnya ketawa, topeng emas Heliodor sampai goyang. Karena topeng itu besar, setiap kali dia goyang, suara klotak-klotak terdengar, bikin suasana makin kocak. Hopoe juga ikutan ngakak. Meskipun suaranya lebih mirip ayam ketawa. Tapi kelucuan nggak berhenti di situ. Buah itu, alih-alih diam aja kayak buah normal, malah makin lebar senyumnya. Bahkan mulai kedip-kedip ke arah Heliodor, kayak ngajak kenalan. Heliodor makin nggak tahan, dia jatuh duduk ke tanah, ketawa sambil megang perut. Tombaknya hampir jatuh. Untung Hopoe sigap nangkepin ujungnya. Bro, kata Hopoe sambil ngos-ngosan ketawa, kalau buah ini masuk pasar, dijamin semua orang bakal rebutan. Nggak perlu iklan, cukup taruh di rak, orang-orang langsung ketawa lihat mukanya. Heliodor cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil ketawa. Gila, baru pertama kali seumur hidup lihat buah begini. Gue kira buah itu cuma bisa asem, manis, atau pahit. Ini malah lucu. Pohon halafrut terus bersinar. Buah pertamanya seolah sadar kalau dirinya jadi pusat perhatian. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan, kayak penari goyang pinggul, bikin daun-daun di sekitarnya jatuh. Hopoe sampai teriak. Asli, ini buah udah keterlaluan. Bikin konser sendiri lagi. Waktu berjalan, tapi Heliodor dan Hopoe nggak bisa berhenti ketawa. Mereka bener-bener kayak orang lagi nonton stand-up komedi. Bahkan kabut di sekitar runtuhan ikut memantulkan cahaya ungu keperakan itu, sehingga seluruh istana tampak seperti diselimuti aura pesta besar. Yang lebih aneh lagi, ketawa mereka ternyata menular. Dari jauh, makhluk-makhluk kecil yang biasanya sembunyi di runtuhan ikut cekikikan. Bahkan kucing liar yang lewat jadi ikutan ketawa sambil gulung-gulung di tanah. Heliodor terengah-engah. Kalau buahnya baru satu aja udah begini, gimana kalau nanti muncul 10 atau 100? Bisa-bisa satu hampi ketawa massal sampai besok pagi. Hopoe nyahut, ya udah biarin, paling gak hampi yang suram ini jadi rame lagi. Gratis pula. Di balik reruntuhan istana hampi yang udah penuh retakan, kabut tipis mulai ngerayap kayak penjual cilok yang pelan tapi pasti bakal nyampe juga. Pohon halafrut yang tadinya tenang-tenang aja, mendadak jadi pusat perhatian bukan cuma karena buahnya yang bercahaya ungu keperakan, tapi juga karena suasana mendadak berubah jadi mencekam. Heliodor, si ondel-ondel gagah dengan wajah emas yang biasanya kelihatan kayak iklan cat tembok, tiba-tiba ngerasa ada hawa aneh. Kayak ada yang merayap, melata, licin, dan gak enak dilihat. Suasana jadi kayak film horor kelas kampung yang sound efeknya cuma suara jangkrik. Dan bener aja, dari celah tembok kuno yang setengah rubuh, nongol bayangan hitam panjang, meliuk-liuk kayak kabel listrik korslet. Itu bukan sembarang bayangan. Itu kayak ular raksasa yang doyan ngemil cahaya, bayangan yang bikin orang ngerasa bulu kuduknya jadi orkestra. Ular itu nggak punya mata, tapi dari tubuhnya yang berkelok-kelok, kelihatan jelas dia ngiler sama sinar ungu pohon halafrut. Bayangan itu terus merayap maju, bikin tanah di sekitarnya kayak kebakar dingin. Heliodor yang biasanya sok col, kali ini malah panik. Bukannya langsung siap-siap angkat tombak dan pamer jurus, dia malah teriak ke Hopoe kayak orang minta tolong ke satpam komplek. Cepet, kasih sinyal darurat. Jangan bengong doang. Hopoe yang tadinya lagi asik ngepak-ngepakin sayap, kaget kayak baru dibangunin pas lagi mimpi indah. Dengan gaya dramatis, dia berdiri di pundak Heliodor, ngegeleparin sayapnya yang bercahaya, lalu ngeluarin sinar biru dari matanya. Tapi ya namanya juga panik, akurasi nol besar. Alih-alih nyorot ke ular bayangan itu, sinar birunya malah langsung nembus wajah Heliodor sendiri. Dan hasilnya? Jangan ditanya. Heliodor yang biasanya gagah, dengan wajah emas memantulkan cahaya kayak lampu jalanan mewah, sekarang kelihatan kayak lampu jalanan error, kadang nyala terang, kadang redup,
kadang kedip-kedip kayak bohlam murahan yang udah minta diganti. Ho Poe malah panik sendiri. Teriak, "Waduh, maaf, bro. Gue kira musuhnya di sebelah kiri, ternyata lu yang kesut." Heliodor bengong sebentar, terus mulai ngerasa kepalanya jadi sorotan utama. Cahaya biru itu mantul ke seluruh tubuhnya, bikin dia kayak cosplay lampu disko portable. Kalau ada orang hajatan lewat, mungkin Heliodor udah dijadiin centrepiage di tengah tenda, lengkap sama organ tunggal. Saking terang dan kedip-kedipnya, bahkan kabut di sekitarnya kelihatan kayak lagi kena strobe light. "Ini MAH bukan sinyal darurat, ini sinyal rusak," teriak Heliodor sambil nutupin wajahnya pakai tangan, walau tetap sia-sia karena cahaya biru itu nembus semua. Ho Poe bukannya berhenti, malah makin panik dan sinarnya makin kenceng, bikin Heliodor kelihatan kayak lampu neon yang diserang korslet. Ular bayangan yang tadinya serius maju ke arah pohon halafrut, sekarang malah ngefreze. Mungkin dia bingung, ini makhluk yang harus diserang, atau lagi ada konser dangdut dengan efek spesial? Bayangan itu sempat mundur dikit, kayak orang yang silau kena lampu motor malam-malam. Tapi abis itu dia balik lagi, makin marah, karena cahaya Heliodor nggak bikin dia takut, malah bikin dia kesel. Heliodor yang udah kayak billboard berjalan, mulai geram. "Ho Poe, gue minta sinyal SOS, bukan bikin gue kayak lampu jalanan rusak di pinggir gang." Ho Poe ngerasa salah tapi tetap sok serius. Jawab, "Tenang, tenang. Ini strategi pengalihan cahaya. Musuh bakal bingung, kira-kira lu lampu beneran atau makhluk suci. Itu taktik, bro." Heliodor nggak percaya sepatah kata pun. Tapi gara-gara kejadian itu, suasana jadi absurd banget. Bayangan ular makin dekat, pohon halafrut makin terang, Heliodor kedip-kedip kayak lampu Natal, dan Ho Poe sibuk teriak-teriak kayak MC di hajatan murah meriah. "Bapak ibu sekalian, jangan panik. Semua terkendali, lampu disko gratis malam ini." Parahnya lagi, cahaya biru yang nembus wajah Heliodor itu bikin semua ukiran kuno di dinding istana jadi kayak hidup. Patung-patung batu yang udah berlumut tiba-tiba kayak ikut nonton, bayangannya goyang-goyang kayak tepuk tangan slow motion. Heliodor makin gak enak hati, ngerasa kayak jadi bahan tontonan satu kampung. Tapi dari situ jugalah awal keabsurdan besar mereka. Heliodor, si ondel-ondel gagah, malah berubah jadi lampu jalan error. Ho Poe yang harusnya jadi penyelamat malah jadi MC disco. Dan ular bayangan yang harusnya menakutkan malah kelihatan kayak penonton bingung di tengah pesta nggak jelas. Semua gara-gara sinyal darurat yang salah sasaran. Di tengah kekacauan cahaya biru yang bikin Heliodor mirip lampu jalanan rusak, tiba-tiba pohon halafrut kayak dapat inspirasi buat ikutan konyol. Kalau sebelumnya cuma buah pertama yang nongol sambil nyengir, kali ini seluruh cabang pohon kayak nggak mau kalah eksis. Buah-buahnya, satu persatu, mulai goyang-goyang kayak anak kecil lagi senam pagi di sekolah. Daun-daunnya ikut bergesek, bikin bunyi kriet-kriet kayak sound efek receh di sinetron. Heliodor dan Ho Poe sempat bengong, mikir, ini pohon atau orkes dangdut. Dan bener aja, beberapa detik kemudian plop, satu buah jatuh ke tanah. Nggak langsung pecah kayak buah normal, tapi malah meledak jadi taburan cahaya yang bentuknya persis konfeti. Warnanya ungu, biru, kuning, emas, semua bercampur kayak pesta pernikahan tapi ionya kebanyakan minum kopi. Angin malam yang lembut bikin konfeti cahaya itu muter-muter, turun pelan kayak hujan bintang. Heliodor spontan ngakak. "Astaga, ini pohon apa tukang dekor?" katanya sambil nutup wajah emasnya biar nggak silau. Ho Poe malah lebih heboh lagi, dia teriak-teriak kayak MC kawinan, "Tepuk tangannya dulu, hadirin sekalian. Pohon kita bagi-bagi cahaya gratis." Dan bukannya berhenti di satu buah, pohon itu makin kalap. Plop, plop, plop. Buah-buah lain ikut jatuh berurutan, meledak jadi konfeti cahaya yang makin banyak. Suasana reruntuhan Hampi yang tadinya mencekam berubah total jadi kayak pesta konyol ala pasar malam. Ada cahaya melayang, ada kilatan kayak kembang api mini, ada suara dor kecil tiap buah pecah. Bahkan ukiran kuno di dinding istana, yang tadinya angker, sekarang kayak dihias lampu kelap-kelip buat hajatan. Heliodor yang panik tadi, pelan-pelan malah goyang. Tangannya yang gede tiba-tiba ikut keplok-keplok, kayak refleks orang denger musik koplo di hajatan tetangga. Ho Poe, jangan ditanya. Dia malah udah ngegas kayak penyanyi dangdut. Teriak, musiknya, masuk.
Padahal nggak ada musik apa-apa, cuma suara buah meledak. Tapi di balik kekonyolan itu, Heliodor tiba-tiba nemu clue penting. Dia perhatiin ular bayangan yang dari tadi ngincer cahaya halafrut. Begitu buah jatuh dan meledak dor. Agak keras, si ular mendadak meliuk mundur, kayak kaget sama suara kerasnya. Heliodor cepet-cepet mikir. Oh, jadi bukan cahayanya yang bikin dia mundur, tapi suaranya. Dia nggak tahan sama ribut. Mata emasnya langsung nyala semangat. Hopoe, teriaknya. Kita nggak usah ngelawan pakai cahaya. Kita lawan pakai suara. Hopoe bengong. Suara? Maksud lo kita joget-joget terus teriak-teriak? Bukan, jawab Heliodor dengan gaya sok bijak. Gue nyanyi dangdut. Hopoe hampir jatuh dari pundaknya sendiri. Hah? Nyanyi dangdut? Bro, elu sadar nggak? Suara elu kayak knalpot bocor. Tapi Heliodor udah nggak peduli. Dia berdiri tegak, narik napas panjang, terus buka mulutnya lebar-lebar. Yang keluar bukan suara indah, bukan juga teriakan perang gagah, tapi suara serak parau kayak bapak-bapak abis makan gorengan 3 piring. Oh, asik, teriaknya. Ular bayangan langsung ngefreze di tempat. Tubuhnya meliuk kaku, kayak habis disamber listrik. Ternyata suara Heliodor begitu nusuk telinga, bikin si ular merinding sampai ke akar bayangannya. Heliodor makin pede. Dia goyangin badannya kanan-kiri, tangannya angkat-angkat, kayak penyanyi dangdut kelas kampung yang manggung di atas panggung bambu. Hopoe yang awalnya ragu, akhirnya ikutan. Dia ngeluarin suara cempreng ala backing vokal. Cet-cet-cet, asik. Sambil ngepak-ngepakin sayapnya biar kayak efek lampu panggung. Suasana makin absurd. Pohon halafrut terus ngeledakin buahnya jadi konfeti, bikin panggung cahaya. Heliodor nyanyi dangdut dengan suara serak kayak amplifier jebol. Hopoe ikutan nyorakin dengan suara cempreng kayak toa masjid pas adzan subuh. Reruntuhan istana hampir berubah jadi konser dadakan paling aneh di dunia. Dan hasilnya, ular bayangan itu makin gak tahan. Tubuhnya meliuk cepat, berusaha nutup telinga, imajiner yang sebenarnya dia nggak punya. Setiap kali Heliodor teriak, asik. Dengan suara serak, ular itu melompat kayak kesetrum. Pas Hopoe nyelipin suara cempreng, yeoi. Di sela-sela lagu, ular itu bahkan gelagapan, kayak mau muntah. Akhirnya, ular bayangan yang tadinya gagah jadi musuh utama, kabur terbirit-birit lewat celah reruntuhan. Tubuh hitamnya meliuk keluar, terus lenyap di telan kabut malam. Kayak maling ayam yang salah rumah, dia kapok nggak mau balik lagi. Heliodor berhenti nyanyi, ngos-ngosan kayak habis ikut karaoke 10 lagu non-stop. Hopoe juga jatuh terkapar di tanah, sayapnya lemes. Tapi mereka berdua ngakak bareng. Heliodor sambil megang perut, ketawa, hahaha. Bayangin aja, musuh kabur gara-gara gue nyanyi dangdut. Hopoe nyambung, bro, serius, suara elu itu senjata pemusnah massal. Harusnya jangan dijadiin musik, tapi dipatenin buat ngusir setan. Dan pohon halafrut? Dia kayak ikutan puas. Buah-buah terakhir jatuh meledak jadi hujan cahaya pelangi, bikin suasana makin kayak pesta. Reruntuhan yang tadinya penuh aura mistis, sekarang malah kelihatan kayak panggung konser dangdut dengan dekorasi mewah. Lampu cahaya alami, asap kabut, dan penonton imajiner berupa patung-patung batu kuno. Heliodor berdiri sambil megang tombaknya kayak mic, lalu teriak. Terima kasih, Hampi. Sampai jumpa di konser berikutnya. Hopoe langsung nambahin, jangan lupa saweran, maksudnya jangan lupa jaga pohon suci kita. Dan begitu mereka sadar, suasana absurd itu malah bikin mereka jadi lebih kompak. Mereka nggak cuma jagain pohon halafrut dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan kekonyolan yang entah kenapa justru jadi senjata paling ampuh. Sejak malam absurd itu, di mana ular bayangan kabur gara-gara nggak tahan dengar suara dangdut serak Heliodor plus backing vokal cempreng Hopoe, suasana hampir berubah drastis. Reruntuhan istana yang dulunya sepi, angker, penuh kabut, dan lebih sering dijadiin tempat nongkrong kelelawar, mendadak punya reputasi baru. Orang-orang yang lewat, entah itu peziarah tersesat, pedagang keliling, atau bahkan turis mistis dari dimensi lain, mulai bisik-bisik soal munculnya legenda baru, duo ondel-ondel DJ Hampi. Awalnya si orang gak percaya. Masa iya ada ondel-ondel jadi DJ? Emangnya Hampi punya klub malam?
Tapi gosip di dunia mistis jalan lebih cepat daripada berita gosip artis. Dari mulut ke mulut, kabar itu makin bengkak. Ada yang bilang Heliodor bisa bikin tanah bergetar kayak bass festival EDM tiap kali dia nyanyi. Ada juga yang lebay bilang Hopoe bisa ngeremik suara jangkrik jadi irama koplo. Padahal kenyataannya, mereka cuma teriak-teriak ngawur sambil ngandelin buah halafrut yang meledak kayak konfeti. Tapi ya namanya legenda, makin diceritain makin gila. Heliodor sendiri awalnya malu. Bayangin aja, dia kan ondel-ondel gagah, wajah emas, tombak bercahaya, harusnya dikenal sebagai penjaga perkasa. Malah terkenalnya karena disangka sound system jalanan. Tiap kali dia nengok kepantulan dirinya di genangan air, dia sering ngedumel. Astaga, kok gue jadiin bahan gosip kayak ini, tapi Hopoe malah bangga setengah mati. Burung kecil itu suka teriak-teriak. Bro, sadar nggak? Kita artis. Kita trending topik di dunia gaib. Jangan malu, nikmatin. Seiring waktu, pohon halafrut yang mereka jaga pun ikut naik pamor. Buahnya yang bisa bikin orang ketawa tanpa sebab jadi simbol kebahagiaan. Ada yang bilang kalau ngelihat pohon itu, semua masalah hidup langsung hilang kayak ditiup angin. Para roh penasaran yang tadinya suka gentayangan di reruntuhan, sekarang malah nongkrong di bawah pohon sambil ketawa-ketawa kayak abis nonton stand-up komedi. Patung-patung batu kuno yang dulu dia membisu pun, entah kenapa, jadi kelihatan kayak tersenyum tiap kali buah halafrut bersinar. Legenda mereka makin aneh pas ada satu kejadian. Suatu malam, sekelompok bayangan gelap lain coba masuk ke Hampi. Mereka kira bisa nyolong cahaya dari pohon halafrut. Tapi sebelum sempat nyentuh, Heliodor udah muncul sambil bawa tombak. Bukannya ngelawan dengan jurus silat atau tenaga cahaya, dia langsung buka mulutnya dan, oh asik. Suara serak itu ngegetarin udara kayak speaker pasar malam. Hopoe langsung nimbrung dengan, cet, yoi, mantap, joget bro. Dan buah halafrut, entah kenapa, ikutan meledak jadi pesta cahaya. Hasilnya, bayangan-bayangan itu kabur dengan panik, ada yang jatuh tersandung, ada yang kepleset kena kulit buah, ada juga yang pingsan gara-gara nggak kuat dengar suara fals Heliodor. Kejadian itu bikin gosip mereka makin mendunia. Ada yang nyebut mereka, Heliodor si raja dangdut mistis. Ada juga yang nyebut Hopoe, burung DJ jambul oranye. Bahkan, beberapa roh pedagang keliling mulai buka lapak di sekitar Hampi, jualan kaos bertuliskan, aku fans duo DJ Hampi. Pohon halafrut sendiri makin gede. Kalau awalnya tingginya cuma setara manusia, sekarang cabangnya udah nyentuh sisa-sisa atap reruntuhan. Buah-buahnya makin banyak, bercahaya keemasan dan ungu, jatuh tiap malam jadi semacam pesta kembang api alami. Anak-anak jin yang main di sekitar Hampi suka ngumpulin serpihan buah itu buat dijadiin lampu tidur. Roh-roro penasaran malah bikin arisan cahaya, pakai serpihan buah halafrut sebagai taruhan. Yang lebih gila lagi, ada momen di mana Heliodor dan Hopoe benar-benar diundang buat tampil. Bukan di dunia manusia, tapi di pasar gaib yang katanya cuma muncul tiap 1000 tahun sekali. Pasar itu rame banget. Ada jin jualan sate asap, ada peri buka stand kopi pelangi, ada hantu pocong jual jasa teleportasi. Dan siapa bintang tamu utama malam itu? Ya, tentu aja duo ondel-ondel DJ Hampi. Heliodor awalnya nolak. Gue kan bukan artis, gue penjaga suci. Tapi Hopoe maksa. Bro, ini kesempatan. Sekali tampil, nama kita bakal keabadian. Akhirnya Heliodor ngalah. Malam itu, di tengah kerumunan makhluk gaib dari berbagai dimensi, mereka tampil. Heliodor nyanyi vals dengan penuh semangat. Hopoe ngeremik suara jangkrik dan kodok. Pohon halafrut ngasih efek cahaya konfeti. Hasilnya, semua makhluk mistis joget nggak karuan. Ada jin gendut salto, ada peri mabok cahaya, bahkan hantu kepala buntung ketawa ngakak sampai kepalanya ngelinding. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang berani meremehkan mereka. Heliodor dan Hopoe jadi legenda bukan karena gagah, tapi karena berhasil mengusir musuh dengan konser dadakan. Legenda mereka diceritain turun-temurun, sampai ada yang bikin versi wayang kulit. Lakonnya berjudul, Heliodor, ondel-ondel DJ penjaga pohon ketawa. Di reruntuhan Hampi, pohon halafrut tumbuh makin megah. Siang hari, cahayanya bikin kabut istana kelihatan hangat. Malam hari, buah-buahnya bercahaya kayak lampu pesta.
Orang-orang yang datang ke sana selalu pulang dengan hati ringan, senyum aneh, dan perut pegel gara-gara ketawa. Dan di antara semua cerita gaib tentang perang, kutukan, dan kesedihan, legenda Heliodor dan Hoopoe berdiri beda. Sebuah kisah konyol, absurd, tapi penuh kebahagiaan. Mereka nggak dikenal sebagai pahlawan gagah, tapi sebagai duo penjaga kocak yang berhasil ngejaga pohon suci dengan cara paling nggak masuk akal, dangdut dadakan. Dan dari situlah, Hampi yang tadinya terlupakan, berubah jadi simbol tawa, cahaya, dan kebersamaan. Heliodor suka bilang ke Hoopoe, sambil ketawa kecil, "Bro, kita bukan cuma penjaga pohon. Kita ini penjaga ketawa dunia." Dan Hoopoe selalu jawab dengan gaya sok penting, "Betul. Tanpa kita, siapa yang mau nyanyi dangdut vals buat ngusir setan?" Mereka pun ketawa bareng, sementara pohon halafrut bergoyang pelan, seolah ikut ngakak. Alhamdulillah sudah selesai nonton cerita kali ini. Jangan lupa terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Selalu bertakwa kepada Allah, karena itu sumber keberkahan hidup. Kami doakan semoga kita semua diberi banyak rizki, dan khusus yang bisa jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau salah pun jangan khawatir. Tetap didoakan sehat selalu. Tulis juga di komentar, request judul apa lagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.